Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Mandhumatul Mimiyah, Mandhumah Mimiyah fil Adab wal Wasaya Al-Ilmiyah, terkait dengan adab dan wasiat seputar ilmu, yang ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini melanjutkan apa yang beliau sebutkan sebagai wasiat untuk orang yang ingin belajar agama, belajar ilmu syar'i, ilmu Islam, ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di bait 73, setelah sebelumnya di 72 beliau ingatkan sebagai pelajar jangan ujub, merasa bangga terhadap diri sendiri, karena itu akan menghancurkan kita. Setelah itu beliau berkata, wabil muhimmi beda litudrikahu wa qaddimin nassa wal ara'a fattahimi. Ini wasiat yang sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh orang yang baru mau belajar, yang pemula. Dan juga diperlukan juga oleh orang-orang yang ingin lanjut, sudah tingkat lanjutan dalam belajar. Beliau berkata, wabil al-muhim ibda. Mulailah dengan yang penting dulu, baru yang penting. Litudrikahu, agar supaya kamu bisa mendapatkannya. Ini nasihat yang pertama. Ketika kita belajar, kita mulai dari ilmu-ilmu dasar, baru naik. Jangan langsung mulai dari pelajaran-pelajaran yang tinggi. Misal, dalam belajar fikih, jangan langsung fikih. Mulai dulu dengan alat untuk memahami fikih. Walaupun nanti ujungnya akan ke fikih. Kita belajar dulu bahasa Arab. Bahasa Arabnya yang dasar dulu. Yang mulai dari pembahasan-pembahasan yang ringkas. Baru naik ke level berikutnya. Setelah itu naik lagi. Baru naik lagi. Demikian pula ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami fikih. Misalnya ilmu usul fikih. Kita belajar juga dari yang dasar. Kemudian naik. Ilmu mustalah hadits dibutuhkan juga dalam fikih. Kita belajar yang dasar. Kemudian naik. Demikian pula ilmu usul tafsir. Kita belajar yang dasar. Kemudian yang naik lagi setelahnya. Ini yang beliau sebutkan.
Dan dari semua ilmu itu mulai dari yang paling penting dulu. Jangan semuanya diambil karena semangat. Tapi mulai apa yang paling penting. Misalnya dalam fikih, yang paling pokok adalah wudhu, sholat. Itu dulu. Tidak mengapa kita belajar dulu bab-babnya dari fikih. Nanti kalau bisa memahami yang lebih luas, baru kita belajar yang sempurna. Kitab fikihnya. Kita harus ambil dan memasuki ilmu itu lewat pintunya. Lewat pintunya. Diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terkait dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kan Nabi Musa beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa langsung diturunkan Taurat kepadanya secara langsung. Langsung dirinci segala sesuatu diturunkan sekali. Kalau Nabi kita diturunkan sedikit demi sedikit. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Kata Allah, wa katabana lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perhatikan yang ujungnya. Kami telah menulis untuk Nabi Musa di lembaran-lembaran itu segala sesuatu berupa nasihat dan rincian segala sesuatu. Maka ambillah kata Allah kepada Nabi Musa dengan penuh kekuatan. Wa'mur qaumaka, kemudian ajarkan kepada kaummu, perintahkan kaummu dengan yang paling bagusnya. Jadi mulai dari yang palingnya. Baru setelah itu bertahap. Baru setelah itu bertahap. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman yang lain. Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab, hikmah, kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia pengikutnya, jadilah hambaku, penyembahku selain Allah. Sembahlah saya. Tidak boleh begitu. Ini tidak pantas kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang diperintahkan? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbani terhadap apa yang kalian ajarkan dalam Alkitab dan apa yang kalian pelajari. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Beliau nukil dari sebagian salaf makna ar-rabbani. Kata beliau alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Orang yang mengajarkan orang lain dengan ilmu-ilmu kecil dulu, ilmu dasar. Sebelum yang tinggi. Itulah rabbani. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para nabinya. Jadilah kalian rabbani. Jadilah kalian rabbani. Ini perintah kepada para nabi, perintah juga kepada kita. Yang ingin mengambil ilmu, demikian pula nanti menyampaikan ilmu. Mulailah dengan ilmu-ilmu dasar. Iya.
Jangan sampai kita malu. Oh, saya sudah pulang pesantren. Masa saya ngajar Iqra? Masa saya ngajar durus lughah bahasa Arab dasar? Tidak boleh. Iya. Mulailah dengan ilmu-ilmu kecil, kata mereka. Sebelum yang besar. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Bari ketika belum menyebutkan ayat ini, kata beliau, ay bitadrij, dengan cara sedikit demi sedikit. Bertahap dalam belajar. Bertahap dalam belajar. Karena ilmu ini luas. Kalau kita ingin langsung mengambil semuanya, maka juga akan hilang dari kita semuanya. Iya. Dinukil dari ucapan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Man talabal ilma jumlatan, fatahu jumlatan. Wa innama yudrikul ilma hadis wa hadithan. Siapa yang mengambil ilmu itu langsung secara jumlah, dia ingin mengambil semuanya, maka akan hilang semuanya. Ilmu itu, kata beliau, didapatkan kalau kita ambil satu hadis, kemudian dua hadis, kemudian berikut. Kita ambilnya sedikit demi sedikit. Kita ambilnya sedikit demi sedikit. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah katakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan, berilmu itu beramal. Belajar itu beramal juga. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus kita lakukan walaupun sedikit. Hari ini kita ambil sedikit. Besok sedikit. Besok lagi sedikit. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Iya. Sebagai penuntut ilmu. Orang-orang yang ingin mendapatkan hasil dari belajarnya. Dari belajarnya. Setelah itu, beliau nasihatkan di bait yang kedua, wa qaddimin nasso. Dalam belajar, dahulukan dalil. Kalau antum mau berhasil dalam belajar, dahulukan dalil. Iya. Wal aro fattahim. Ay, maksudnya fattahim al aro. Adapun pendapat, tuduhlah. Bisa salah, bisa benar. Kedepankan dalil. Ketika seorang menyampaikan ilmu kepada antum, dalilnya adalah firman Allah. Atau hadits Nabi. Itu antum kedepankan. Atau ada silang pendapat yang antum dapatkan, ulama sini bilangnya wajib. Sementara ulama yang satu bilangnya sunnah. Atau yang sini bilangnya makruh. Ulama yang lain bilangnya haram. Sementara yang lain bilangnya mubah. Maka qaddimin nas fattahimil ara. Dahulukan dalil. Tuduhlah pendapat. Kalau itu adalah salah. Kalau itu adalah salah. Ini wasiat yang seperti ini adalah wasiat yang sangat banyak tentunya dari para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Seperti dinukil perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ittahimur ra'i ala din. Tuduhlah pendapat di atas agama. Yang pendapat yang kosong dari dalil. Pendapat yang kosong dari dalil. Karena beragama
itu tidak pakai akal. Beragama itu pakai dalil. Quran dan sunnah. Nanti boleh akan jelaskan. Di bait yang ke-76. Boleh wasiatkan nanti untuk meninggalkan apa yang dikatakan oleh orang. Iya, cukup kita berpegang dengan Quran dan sunnah. Karena yang kita katakan tadi, nanti boleh akan tegaskan. Agama bukan dengan akal. Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Lau kana ad-din bir-ra'y, lakana batinul khuffi ahaqqu bil mashi min a'lahu." Seandainya agama ini pakai akal, maka bagian bawah dari sepatu itu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Tapi ketika kita usap sepatu, yang kita usap itu bagian atas, itu syariatnya. Kalau kita sedang bersafar, kita ingin sholat pakai sepatu. Ketika kita berwudu, boleh kita tidak mencuci kaki. Boleh hanya mengusap di atas sepatu. Iya, yang diusap yang mana? Di atas. Kenapa? Karena dinukil dari Nabi SAW belum mengusap yang bagian atas. Seandainya pakai akal, yang di bawah yang harus diusap. Karena lebih kotor. Di atas kan tidak ada kotornya. Ini kalau pakai akal, tapi agama tidak pakai akal. Agama itu pakai wahyu. Agama itu pakai wahyu. Pakai Al-Quran. Pakai hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita sebagai penuntut ilmu untuk mendahulukan kalamullah Al-Quran dan kalam Rasul sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau nanti juga akan menegaskan ketika kita mengambil contoh adalah kita ambil terhadap al-atiq, orang-orang yang telah lewat. Nanti beliau akan sebutkan. Orang-orang yang sudah meninggal. Dan sebagai pelajaran untuk kita, pernah terjadi di Sulh Hudaybiyah. Dan Nabi SAW berdamai dengan orang kafir. Nabi berdamai dengan orang kafir. Padahal beliau di Madinah sudah punya pengikut. Di nukil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Sulh Hudaybiyah, para sahabat melihat bahwa perang lebih bagus. Dan ini kan ditahan untuk datang umroh. Para sahabat memandang itu perang saja. Sampai datang Umar ibn Khattab kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, alasna alal haq wahum alal batil." Wahai Rasulullah, bukankah kita yang benar? Mereka berada di atas kebatilan. Pakol kata Nabi, bala, betul. Berkata lagi Umar, "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar?" Bukankah kalau kita yang meninggal dari kita akan berada dalam surga, sementara yang meninggal dari mereka akan berada dalam neraka? Artinya kalau kita perang tidak rugi. Yang hidup mulia, yang meninggal mulia. Itu dikatakan oleh Umar. Oh, kata Nabi, bala, betul. Qala fa'ala ma nu'utid daniyah fi dinina. Maka kenapa kita memberikan yang rendah dalam agama kita? Artinya kita kenapa kurban sedikit? Iya.
Kita tidak perang saja. Anarji'u walamma yahkumullah bainana wa bainahum. Apa kita kembali? Apa kita akan kembali? Maksudnya pulang. Kan tidak bisa masuk ke Mekah. Mereka pulang ke Madinah. Apa kita akan kembali? Sementara Allah Subhanahu wa taala belum menghukumi antara kita dan mereka. Kata Nabi, ya bin Al-Khattab, ini Rasulullah. Walan yudhi'ani Allahu abada. Itu saya yang beliau katakan. Wahai Ibnu Khattab, saya ini utusan Allah. Allah tidak akan menelantarkan saya sedikit. Iya, sedikit pun. Itu kan tadi pandangannya Umar. Pandangannya Umar Ibnu Khattab, kita perang saja. Iya. Supaya kita mati dalam keadaan mulia, hidup mulia juga. Rasulullah hanya menjawab, saya ini Rasul Allah. Iya. Artinya kita hidup, kita berbuat, bukan pakai pendapat saja. Kita harus tunggu wahyu. Kalau disuruh perang, kita perang. Kalau tidak boleh kita perang. Kita pakai wahyu. Tapi Umar ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, fantolaqa Umar ila Abu Bakar. Umar pergi ke Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan seperti yang dikatakan kepada Nabi, tapi Abu Bakar hanya menjawab, innahu Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Walan yudhi'ahu Allahu abada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkannya selama-lamanya. Ini lihat sikap. Disinilah kita harusnya beragama seperti itu. Kita lebih mendahulukan wahyu daripada pendapat. Padahal ini Umar. Iya, Umar itu banyak pendapatnya yang sesuai dengan Quran. Yang sesuai dengan Quran. Turun Al-Quran membenarkannya. Bersamaan dengan itu kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tidak lakukan apa-apa. Tidak lakukan apa-apa. Maka penuntut ilmu ini yang wajib baginya. Mendahulukan nas. Ketika ada sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Selanya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin penguasa dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berbeda pendapat dalam sesuatu perkara, farudduhu ilallah. Maka kembalikan kepada Allah. War Rasul, dan kembalikan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik. Dan lebih indah kembali. Ini yang belum nasihatkan di bait ini. Mulai belajar dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Bertahap. Kemudian dalam belajar, dahulukan dalil di atas pendapat. Setelah itu, beliau berkata, qaddim wujuban ulumad dini inna biha yabinu nahjal huda min mujibin niqami. Masya Allah. Dahulukanlah secara wajib ilmu agama. Kalau antum belajar,
dahulukan belajar ilmu agama. Sebagian orang takut belajar agama. Lebih semangat belajar ilmu dunia. Padahal dia akan tinggalkan. Kalau dia jadi dokter, sampai berapa tahun dia jadi dokter? Kalau dia jadi polisi, sampai berapa tahun dia akan jadi polisi? Dia akan pensiun. Bahkan bisa mati sebelum pensiun. Coba dokter tidak akan mati, semua kita akan belajar. Iya. Sangat merugi kalau orang lebih dahulukan yang sementara dan dia tinggalkan yang manfaatnya itu selamanya. Makanya belum tegaskan di sini. Qaddim wujuban. Dahulukan secara wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah. Supaya kita langsung dari awal paham bahwa belajar agama bukan perkara sunnah, ini perkara wajib. Perkara wajib. Bagaimana tidak? Kita tidak bisa sholat kalau tidak belajar. Kita tidak bisa bersyahadat dengan syahadat yang benar kalau kita tidak belajar. Kita tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, tidak bisa haji. Kalau kita tidak belajar. Iya. Maka qaddim wujuban ulumaddin. Kedepankanlah, dahulukanlah secara wajib ilmu agama. Ilmu agama. Kenapa? Belum sebutkan sebabnya. Inna biha yabinu nahjul huda min mujibin niqami. Sesungguhnya dengan ilmu agamalah akan jelas itu jalan petunjuk dari jalan-jalan yang akan mendatangkan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sudah lewat banyak dalil di pembahasan keutamaan ilmu. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah petunjuk. Ilmu adalah rahmat. Iya. Ilmu yang akan mengangkat kita dan meninggikan kita. Dengannya lah kita akan bisa membedakan ini hak benar, ini tidak benar. Ini petunjuk, ini sesat. Ini sunnah, ini bid'ah. Banyak orang tidak tahu kalau itu adalah bid'ah. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Bahkan sebagian orang diamalkan. Padahal itu bukan ajaran Nabi. Kenapa? Kebodohan. Karena dia tidak tahu ilmunya. Ini musibah. Ini masalahnya. Dengan ilmu kita bisa tahu ini sunnah. Ini tidak sunnah. Ini baik. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Dengan ilmu. Dan beliau tegaskan di bait berikutnya. Wa kullu kasril fata faddinu jabiruhu. Wal kasru fid dini so'bun ghairu multaimi. Kata beliau kullu kasril fata. Seluruh musibah yang menimpa seseorang, maka agamalah penggantinya. Agamalah yang akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Wal kasru fid din so'ab. Tapi kalau kurang dalam agama, itu susah. Ghair multaim. Itu kita tidak akan cocok. Tidak akan sesuai. Iya. Kita akan dijauhkan dari hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan orang yang terbaik ketika ditimpa musibah. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair. Wa laysa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min. Perkaranya itu semuanya baik. Kita sudah tegaskan sebelumnya, tidak mungkin kita beriman kalau tidak punya ilmu. Di sini Nabi katakan, perkaranya orang yang beriman itu semuanya baik. Hal itu tidak akan ada kecuali untuk orang beriman saja. In asobathu sarro syakar. Karena ilmunya. Kalau ditimpa oleh hal yang membahagiakan, dia bersyukur. Karena dia sadar, ini nikmat dari Allah. Akana khairon lahu, maka itu baik untuknya. Wa in asobathu darra, tapi ketika dia ditimpa oleh hal yang menyusahkannya, musibah, sobaro, dia bersabar. Ketika dia punya ilmu, dia akan bersabar atas apa yang menimpanya. Akana khairon lah, maka itu adalah terbaik untuknya. Adalah terbaik untuknya. Ini belum menjelaskan kepada kita bahwa kurangnya dunia itu tidak masalah. Yang penting kita punya ilmu. Daripada kurang ilmu, dunia banyak. Banyak dunia tapi tidak ada ilmu. Ini bahaya. Iya. Karena cukup menunjukkan bahayanya hal tersebut adalah apa yang telah kita jelaskan di bait-bait dulu yang menjelaskan keutamaan ilmu. Misal kita sebutkan hadits yang sering disebutkan. Dengan ilmu kita akan dimudahkan masuk surga. Kita akan dimudahkan masuk surga. Kalau kita keluar belajar, menuntut ilmu. Sementara tanpa ilmu, kita akan dipersulit untuk masuk surga. Ini bahaya. Ini bahayanya. Makanya wajar beliau katakan, kalau kita kena musibah dunia, ilmu akan menggantikannya. Tapi kalau kita dapat musibah berupa agama, kurang ilmu, dunia tidak bisa menggantikan. Dunia tidak bisa menggantikan. Ini supaya kita lebih perhatian terhadap ilmu. Terus beliau katakan, da' ankama qalahul asriyu muntahila wabil ati kita masak kotu wa atasimi. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh orang-orang sekarang yang muntahila, yang menyandarkan dirinya kepada sunnah atau menyandarkan ucapannya itu ada dalilnya. Wabil atik tamassak, cukup antum berpegang dengan yang telah meninggal. Wa'tasim, berpeganglah dengannya. Ini wasiat bahwa kita kalau mau bersunnah mengikuti jalan, maka ikutilah jalan yang telah meninggal, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man kana mustannan falyastan biman qadamat. Siapa yang mau menjadikan sunnah panutan, maka hendaklah dia mengikut yang telah meninggal.
Fa innal hayya la ta'manu alaihil fitnah. Karena yang masih hidup tidak aman dari kesesatan. Iya, tidak aman. Makanya kalau kita mau mencontoh yang telah meninggal. Iya, makanya para ulama kita kalau kita melihat itu selalu menukil pendapat yang telah meninggal. Ini dikuatkan oleh ini, yang telah meninggal. Karena kalau masih hidup pasti nanti bisa berubah. Sebab sekarang dia belum, kalau ada perselisihan dapat dalil yang tidak didapat oleh yang lain. Tapi yang meninggal itu sudah pasti pendapatnya dan tidak berubah lagi. Apalagi kata Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, ulaika ashabu Muhammadin kanu afdal hadil ummah. Mereka para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling utama dari umat ini. Apalagi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Khulafaur Rasyidin. Kata beliau, mereka para sahabat orang yang paling utama dari umat ini. Abarruha kuluban, yang paling baik hatinya. Wa amakuha ilman, paling dalam ilmunya. Iya, paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit takallufnya. Iya. Memaksakan diri pada hal yang dia tidak mampu. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyhi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi. Maka kalau kita mau ambil contoh Abu Bakar. Bagaimana sikapnya? Lihat, anggaplah contoh tadi. Ketika Umar berkata, kita ini orang benar. Kenapa kita takut? Kita perangi saja mereka. Dia tanya kepada Rasulullah. Rasulullah jawab bahwa kita seperti itu ke hukumnya, kesimpulannya. Kita pulang, kita kembali. Umar bertanya kepada Abu Bakar. Ya, itu Rasulullah. Itu kalau mau mengambil contoh. Iya, kita mengambil contoh orang yang telah meninggal. Juga beliau berkata di tempat yang lain, alaikum bil ilmi qabla ayyuqbad. Wajib bagi kalian untuk berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Wa qabduhu ayyudhahab bi ashabi. Dan diangkatnya ilmu ini kan Abdullah ibn Mas'ud. Belum berbicara di tabi'in, masih banyak sahabat hidup. Dan hilangnya ilmu itu dengan meninggalnya para sahabat. Orang-orang yang membawa ilmu. Alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqar ilaih. Au yuftaqar ila ma'indah. Innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yada'unakum ila kitabillahi wa qad nabadu wara'a dhuhurihim fa'alaikum bil ilmi wa iyyakum wattabaddu'. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wajib bagi kalian untuk perhatian terhadap ilmu. Sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu kapan ilmu itu dibutuhkan kepadanya. Atau dibutuhkan ilmu yang dia punya. Iya. Dia tidak tahu. Bisa saja sebagaimana wasiat beliau di tempat lain. Antumul an sigoru qaumin. Wasatakunu kibar qaumin. Kalian sekarang orang-orang kecil. Dan nanti kalian akan menjadi orang besar. Artinya sekarang kalian penuntut ilmu. Nanti jadi penyampai ilmu. Nanti jadi penyampai ilmu. Maka sekaranglah kita belajar. Karena nanti kita tidak tahu. Ada ilmu yang kita punya, orang akan butuh dari kita.
Innakum satajiduna aqwaman. Beliau ingatkan. Abdullah bin Mas'ud. Ini masih zaman sahabat. Sesungguhnya nanti kalian akan menjumpai sekelompok orang. Mereka menyangka bahwasanya mereka menyeru kepada kitabullah. Padahal dia telah membuangnya di belakang pundaknya. Menyeru kepada kitabullah tapi dia sebenarnya tidak menyeru kepada kitabullah. Wa'alaikum bil ilmi wa iyyakum wattabaddu'. Maka wajib kalian berpegang dengan ilmu, hati-hati mengadakan perkara-perkara yang baru. Baru setelah itu beliau tegaskan ilmu di sini maksudnya ilmu apa? Beliau katakan mal ilmu illa kitabullahi au atharun yajlu binuri hudahu kulla mumbahimi. Kata beliau, tidaklah dikatakan ilmu kecuali kitabullah. Ilmu itu Al-Quran. Iya. Au atharun. Atau athar dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Itulah ilmu. Yajlu binuri hudah kullamum bahimi. Akan nampak jelas dengan cahaya petunjuknya semua yang samar. Inilah ilmu yang dimaksud. Al-Quran dan sunnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu salasatun. Ilmu itu ada 3. Kitabun natikun wa sunnatun madiyatun wal adri. Ilmu itu adalah kitab Al-Quran. Berbicara kalamullah. Dan sunnah yang telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala adri. Dan perkataan saya tidak tahu. Artinya kalau kita tidak tahu Quran. Tidak tahu dalil hadits. Kita bilang saya tidak tahu. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Bukanlah ilmu kalau hanya cerita saja. Tanpa dalil Quran. Dan tidak ada dalil dari sunnah. Tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dari sunnah. Ilmu itu hanya itu saja. Iya. Dan beliau katakan, ma samma ilmun siwal wahyil mubini wama min hustumidda ala tubali muktanimi. Dengan ini kita tutup pembahasan. Karena setelahnya beliau akan mengingatkan masalah menyembunyikan ilmu kalau kita sudah tahu ilmunya. Kata beliau, ma sama, tidak ada di sana yang dinamakan ilmu siwal wahyi. Selain wahyu. Ilmu itu hanya wahyu saja. Yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Quran dan sunnah. Tidak ada di sana ilmu selain wahyu. Al-mubin, wahyu yang jelas. Wama min hustumidda. Dan apa yang bersumber dari wahyu. Iya. Ilmu itu hanya Quran, sunnah. Dan yang bersumber dari Quran dan sunnah. Itulah ilmu. Ala ketahuilah. Tuba limuktanimi. Beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk mempelajari itu. Wahyu, Quran dan sunnah. Iya. Kenapa dikatakan beruntung? Karena keutamaan sangat banyak. Kita sudah baca 60 bait syair sebelumnya. Iya. Belum sebutkan berbagai macam keutamaan ilmu. 60 bait syair. Hanya menjelaskan dalil-dalil terkait dengan keutamaan ilmu. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mengisi waktunya untuk mempelajari
Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang beliau katakan terkait dengan pentingnya kita belajar ilmu, dan ilmu yang kita pelajari itu maksudnya ilmu Quran dan sunnah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Setelah itu beliau akan berpindah ke pembahasan hukum menyembunyikan ilmu, apa siksaan yang mereka dapatkan, dan apa yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu dan bagaimana dikatakan itu orang yang menyembunyikan ilmu. Ini kita ambil nanti di pertemuan akan datang satu kali supaya tersambung, tidak terputus bait yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Karena beliau akan sebutkan mulai dari bait 79 dan 80, kemudian 81 dan 82. Insyaallah kita akhirkan pertemuan akan datang. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.